Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Gimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya sangat senang dan bangga sekali bisa eh, berkenalan dengan Bapak dan Ibu, bisa kenal Bapak dan Ibu, dan bisa membersamai Bapak dan Ibu. Insya Allah dalam 6 bulan ke depan ya, saya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu semua, dan semoga 6 bulan ke depan ini akan menjadi kolaborasi yang hebat ya antar kita semua. Dan saya juga merasakan nih, Bapak dan Ibu auranya aura-aura positif semua nih. Luar biasa, ada Bu Tengku dengan senyumannya, manis sekali Bu Tengku. Terima kasih. Ya Bapak dan Ibu, nah sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, izinkan saya melakukan share screen terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bapak. Sudah Pak. Sudah ya. Jelas, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita berada di modul 1 ya, tepatnya di modul 1.1 di eksplorasi konsep. Di sesi ini Bapak dan Ibu akan diajak untuk mengikuti forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana waktunya yaitu 2 jam pelajaran, 90 menit, ya kurang lebih 1,5 jam lah ya Bapak dan Ibu ya, kita akan lakukan sesi kelas ini. Dan saya sangat yakin Bapak dan Ibu juga sudah meliterasi ya modul 1.1, karena saya juga kemarin juga melihat di daftar kuis juga beberapa Bapak dan Ibu sudah mengisi, dan hari ini Bapak dan Ibu akan diajak untuk melakukan forum diskusi. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Nama saya Nanang Garniwa. Saya berasal dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini juga saya masih tercatat sebagai ASN PNS aktif di SMAN 2 Cikarang Barat sebagai mengampu mata pelajaran PJOK. Adapun juga jabatan atau tugas tambahan ataupun pengalaman, yang pertama menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang humas, pernah menjadi instruktur kurikulum 2013, dan saat ini menjadi tim penyusun modul ajar program peningkatan kompetensi guru Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan juga pernah menjadi tim pengembang panduan dan konten karya nyata guru penggerak angkatan 1 bidang PJOK dan BK ketika belum melebur menjadi BPGP ya, dulu masih P4TK, PJOK dan BK. Saya juga alumni guru penggerak angkatan 1 Bapak dan Ibu Kabupaten Bekasi, dan pernah menjadi pengajar praktik angkatan 5 Kabupaten Bekasi, dan menjadi fasilitator angkatan 9 Sumatera Barat. Dan ini kali kedua menjadi fasilitator, alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh BGP Kepulauan Riau. Alhamdulillah, terima kasih nih BGP Kepri sudah memberikan kepercayaannya. Untuk pengalaman di organisasi, saya juga tercatat sebagai Ketua MGMP PJOK SMA Kabupaten Bekasi dan Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Jawa Barat, dan di olahraganya sebagai Sekum Perbasasi Kabupaten Bekasi. Induk instansinya yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau ditanya perasaan saya Bapak dan Ibu hari ini, tentu sangat senang dan bahagia, dan sangat bangga dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu, baik PP maupun CGP yang hebat.
Moto saya adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah itu yang minta Bapak dan Ibu. Nah, nanti sekarang Bapak dan Ibu bergantian, Bapak dan Ibu ya memperkenalkan diri. Nah, oh ini ada Bu Haji Rosmiati. Terima kasih Bu Haji sudah bergabung. Kita mulai dari PP dulu ya, dari pengajar praktik 4 dulu nih. Saya ke Ibu Putri dulu deh, ke Ibu Putri. Silakan Bu Putri untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu, Bapak Fasilitator, Ibu Admin, dan Bapak Ibu CGP hebat. Baik, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Putri Puspitasari. Saat ini bertugas sebagai guru di SD Negeri 006 Karimun. Saya merupakan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karimun. Jadi saya angkatan pertama Pak di Kabupaten Karimun. Dan alhamdulillah saat ini diberi amanah untuk menjadi pengajar praktek Kabupaten Karimun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Salam kenal kembali Bu Putri. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Hajah Rosmiati. Saya panggilnya apa nih, Bu? Ros aja Pak, Ros aja. Bu Ros aja. Ros. Ros. Oke. Silakan Bu Ros. Untuk Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Nanang selaku fasilitator. Salam bahagia untuk kita semuanya. Salam sehat untuk CGP, PP, rekan PP dan CGP yang luar biasa. Pada hari ini kita mulai bertemu dalam ruang virtual di alam maya, karena ini kalau kami digelar kalau PP itu angkatan darat ya Pak. Ya, kalau inilah saya pada saat ini bertugas di SLB Negeri Kundur. Walaupun sebelumnya saya sebenarnya dari SMA Negeri Pak, tapi mulai dari tahun 2022 diamanahkan menjadi kepala sekolah di SLB Negeri Kundur. Sebagaimana juga Putri merupakan CGP atau program BGP di angkatan 6. Saya juga mulai menjadi PP itu di angkatan 6 khususnya di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di angkatan 9 alhamdulillah diberi kepercayaan juga menjadi PP, dan alhamdulillah pada saat ini yang ketiga menjadi PP Pak. Semoga pertemuan kita di awal ini memberikan berkah dan salam silaturahim. Semoga selanjutnya menjadikan kita komunitas yang lebih baik lagi, dan mohon tunjuk ajarnya ya Pak sebagai fasilitator. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ros. Terima kasih. Salam kenal kembali Bu Ros. Berarti Ibu KS ya, Ibu Ros juga ya, Ibu Kepala Sekolah. Wah, luar biasa. Ini saya benar di BGP Kepri ini luar biasa. Tadi di kelas sebelumnya di Lingga itu PP-nya pengawas, CGP-nya malah ada yang KS ya, luar biasa. Iya. Keren sekali BGP Kepri ini ya. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, siapa yang berkenan nih dari Bapak Ibu CGP-nya? Yang pertama mau memperkenalkan diri? Silakan. Apakah harus saya tunjuk atau? Siap saya Pak. Wah, luar biasa. Silakan Pak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya Pak? Cukup jelas? Sangat jelas, jernih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, selawat ke atas Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Azrizal, umur 32 tahun. Jenggot aja yang panjang nih Pak, umurnya masih muda, mohon bimbingan.
asal sekolah SD Negeri 003 Ungar. Saya guru PJOK, Pak. Bapak Ibu, saya guru PJOK. Tentunya masalah-masalah teori ini saya perlu sangat bimbingan karena biasa saya praktik di lapangan kan. Terus mohon tunjuk ajar kepada PP, Fasil, dan Pak Nanang dan kawan-kawan CGP, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata kita satu ini Pak, seguru ilmu ya, sama-sama PJOK. Wah, luar biasa. Siap, Pak. Alhamdulillah, jadi sekarang itu guru olahraga sudah mulai adaptif Pak, mampu menyesuaikan dengan perubahan ya. Saya kemarin di angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya ya. Saya 2 kelas di Kota Padang sama Kabupaten Dharmasraya. Kebetulan ada guru olahraganya. Nah sekarang ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Pak banyak guru olahraga juga ya yang ikut. Siap. Amin. Amin. Salam kenal Pak Azri. Terima kasih. Siap. Salam kenal Pak. Silakan selanjutnya siapa Bapak Ibu yang berkenan untuk memperkenalkan diri? Bisa menekan tombol raise hand atau langsung. Bu Noni kayaknya tuh tadi suaranya. Silakan Bu Noni. Oh, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya Pak, ini cuaca lagi kurang bagus di Kunur Utara, lagi hujan petir. Mudah-mudahan aman lampunya nanti. Perkenalkan, nama saya Noni Wihdati Rohmayuni, biasa dipanggil Noni. Saya CGP Angkatan 11. Saya sekarang bertugas di SDN 002 Kundur Utara sebagai guru kelas. Ya, semoga banyak ilmu nanti yang saya dapatkan dari guru penggerak ini, itu yang saya harapkan Pak, karena makin merasa diri sangat kurang lah untuk pengetahuan baru tentang khususnya tentang kurikulum merdeka ini gitu, yang baru saja kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noni, terima kasih sudah berbagi. Salam kenal kembali ya Bu Noni. Iya Pak. Silakan selanjutnya Bapak Ibu. Oke, Bu Tengku, silakan Bu Yulisna. Silakan Bu Yulisna. Halo. Seperti yang terkendala ya. Atau yang lain dulu Bapak Ibu, silakan. Pak Khairul tadi Pak. Pak Khairul dulu. Pak Khairul, silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia. Kenalkan, nama saya Khairul Amin dari SMP Negeri 1 Tebing, Kabupaten Karimun. Saat ini saya mengajar di kelas 7 mata pelajaran IPS. Mohon bimbingan Bapak Ibu semuanya untuk ilmu-ilmunya yang saya rasa kurang, perlu bimbingan dari fasilitator, PP. Semoga kita semua tetap semangat untuk mengikuti IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul ngajar di jenjang apa Pak? Tadi saya kurang jelas. Di SMP, Pak. Oh SMP, wah luar biasa ya. Tadi SD sudah ada ya. Sekarang SMP. Baik, terima kasih Pak Khairul. Salam kenal kembali Pak. Ya, Pak. Nah ini Bu Tengku nih, Bu Yulisna sudah mulai bergabung lagi. Silakan Bu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Pak Nanang beserta Bu Putri. Saya merupakan CGP Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Tengku Yulisna. Sekarang saya bertugas di SMP Negeri 1 Karimun. Saat ini saya mapel yang diampu adalah IPA, Pak. IPA, Jadi mohon ya? mohon tunjuk ajarnya Pak, karena saya di sini benar-benar masih belum paham. Oke, sekian aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulisna yang sudah Sama-sama. berbagi perkenalan. Saya juga salam kenal kembali Bu Yulisna. Kita sama-sama belajar ya Bu Yulisna ya. Ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya ada Pak Ari. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-As'ari. Saat ini mengajar di salah satu sekolah dasar, tepatnya di SD 2 Karimun, sebagai guru kelas. Saya merupakan calon putra angkatan 11 yang kemarin lulus di angkatan 10 awalnya, kemudian digabungkan di angkatan 11. Salam kenal dari saya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama untuk Pak Nanang sebagai fasilitator kami. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Pak Ari. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Handrayani dulu ya. Silakan Bu Handrayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Selamat sore untuk Pak Nanang sebagai fasil kami, kemudian untuk Ibu Hajaros sebagai PP kami, dan juga Ibu Putri dan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya mengajar di SMA Negeri 4 Gundur, mata pelajaran fisika. Saya sama dengan Pak Al-Asari. Kami lulus di angkatan 10, tapi ikut di pendidikan di angkatan 11, CGP angkatan 11. Untuk perkenalan itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handrayani. Berarti diparkir ya satu angkatan ya. Harusnya kemarin ya. Iya Pak. Iya Pak. Di angkatan Diparkir. Iya Pak, diparkir. baik. Yang penting kan sekarang sudah jalan ya, Bu. Alhamdulillah. Siap ya. Terima kasih. Salam kenal kembali. Selanjutnya ada Ibu Arfa. Silakan Bu Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nama saya Zul Arfa Leni, berasal dari SMP Negeri 11. Saya juga CGP Angkatan 10 Pak, dan mengikuti baru di Angkatan 11 ini. Mohon bimbingannya Pak untuk dari PP juga, karena memang di sini saya ingin belajar itu tentang pembelajaran belajar dewasa. Dan semoga saya mampu, karena kondisi saya sekarang lagi hamil, semoga mampu untuk menyelesaikan sampai 6 bulan ini Pak. Amin, amin ya Pak. Insya Allah bisa Bu. Baiklah, itu saja Pak. Silakan. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arfa. Semoga Bu Arfa sehat selalu ya, walaupun sedang dalam hamil. Dan insya Allah semoga ke depan
Ya. Bu Arfa alias Awe. Panggilannya Awe, Pak. Oh, kayak makan awe. Ya, Iya. panggilan kerennya Awe, Pak. Itu nama restoran itu. Oh gitu ya, Pak ya? Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Arfa, salam kenal kembali. Untuk selanjutnya ini ada Ibu Wiwik. Silakan Bu Wiwik. Terima kasih Pak. Selamat sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Fasilitator, Ibu PP Putri Puspitasari, Ibu PP Hajar Rosmiati, dan teman-teman CGP semua. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herni Kurnita, biasa dipanggil Wiwi. Kalau Ibu Leni tadi dipanggil Ibu Awe, jadi saya dipanggil Ibu Wiwi. Ya. Terus saya di sini bertugas di SD Negeri 010 Kundur Barat. Untuk saat ini masuk tahun keempat saya mengajar di sini. Sebelumnya saya mengajar di Kabupaten Pelalawan. Jadi saya hijrah ke sini, baru masuk tahun keempat. Selanjutnya di sini saya juga seperti ibu yang tadi lulus angkatan 10, mengikuti PGP di angkatan 11. Di sini berarti saya memerlukan bantuan bimbingan dari Bapak Fasilitator, Ibu PP, karena saya mungkin banyak yang perlu saya benahi dari diri saya sebagai seorang pembelajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Kita sama-sama belajar ya Bu Wiwi ya. Salam kenal kembali Bu. Ya Pak. Baik, selanjutnya ada Bu Rahmatul Fitri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmatul Fitri. Biasanya dipanggil dengan Ibu Fitri atau Ibu Fitri. Sekarang saya bekerja di SD Negeri 001 Tebing, Karimun, sebagai wali kelas 6. Mohon bantuan nanti Bapak Hasil juga Ibu PP dalam mengikuti CGP Angkatan 11 ini. Itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Salam kenal kembali. Yang terakhir ada Pak Hatta. Silakan Pak Hatta. Oke, baik Pak. Suara saya terdengar Pak? Dengar. Jernih Pak. Oke. Ya. Selamat sore semuanya Bapak, Ibu, dan juga Bapak Fasilitator. Perkenalkan, nama saya Pak Hatta, panggilan biasa Pak Hatta. Bertugas di sekolah swasta 014 Mahabodi Karimun. Sekarang mengampu PJOK juga Pak. Itu aja Pak. Angkatan 10 juga Pak. Baru ikut yang 11 ini. Terima kasih. Selamat sore. Wah, luar biasa ini di Kepri. Alhamdulillah ini bertambah lagi ada Pak Hatta dari Mopel PJOK ya, dan Pak Azri. Wah, luar biasa. Saya turut senang dan bangga Pak Hatta kalau ada guru olahraga yang ikut ya, ikut terlibat di guru penggerak. Ya, keren. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Semoga jalinan silaturahmi ini tetap terjalin dan terjaga dengan baik ya Bapak dan Ibu. Dan nanti kolaborasi dapat ini akan terus 6 bulan ke depan dan bahkan terus ya sampai ke depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, di paket modul 1 Refleksi Filosofis Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, di sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran di sesi pembelajaran ini adalah 2 jam pelajaran. Untuk kompetensi lulusan yang dituju, CP-nya, capaian umum modul dan capaian khusus modul, nanti Bapak dan Ibu bisa
meliterasi sendiri ya di LMS ya, modulnya melalui LMS. Ini adalah agenda pembukaan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan 25 menit, lalu ada refleksi kritis CGP, ada dialog, diskusi dan tanya jawab, refleksi dan umpan balik, serta penutup. Acara apa sayang? Baik, mohon maaf Bapak Ibu bisa di mute terlebih dahulu mikrofonnya. Saya udah seperti berada di ini aja, di lintasan. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya adalah ada refleksi dan umpan balik itu sekitar 10 menit dan penutup 5 menit. Pembukaannya kita belum membuka dengan doa nih Bapak Ibu. Adakah yang berkenan Bapak Ibu untuk memimpin kita sebelum melakukan sesi ini? Melakukan doa dulu. Silakan. Kalau tidak ada, saya minta Pak Khairul Abin nih. Kayaknya Pak Khairul udah siap. Silakan Pak Khairul untuk memimpin doa kita. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada sore hari ini bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan kita di masa yang datang. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Khairul yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kita doa bersama, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan sesi akhir ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya, nah Bapak Ibu saya punya ini nih, ada breaknya itu tebak gambar. Coba Bapak dan Ibu analisa kira-kira apa nih Bapak Ibu jawaban dari tebak gambar yang ada di layar kaca atau di layar laptop Bapak dan Ibu. Silakan yang punya jawabannya bisa menekan tombol raise hand. Oh ya, saya cek. Oke, silakan Bu Handayani. Meniti waktu, Pak. Oke, Bu Handayani meniti waktu. Adakah jawaban yang lain Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang punya dari sudut pandang perspektif lain. Silakan. Ada lagi jawabannya selain meniti waktu? Kalau boleh tahu Bu Handayani bisa dijelaskan kenapa jawabannya seperti itu? Ini kan gambarnya ada dua kan Pak, satu peniti. Kalau kami sih bilangnya peniti nih Pak. Peniti, jadi P-nya disilang ganti huruf M jadi meniti. Kemudian di sampingnya ada gambar jam, jadi itu menunjukkan waktu. Jadi di sini diartikan meniti waktu gitu Pak. Wah, luar biasa Bapak Ibu, jawabannya betul. Kita berikan aplaus buat Bu Handayani. Keren ya Bu Handayani. Saya kasih ini deh, lope-lope nih Bu Handayani, karena ini ya cepat, tepat ya analisanya, cepat sekali. Cocoknya jadi ini nih, jadi diskrimsus Bu. Analisanya sangat cepat sekali ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Handayani, keren banget. Tenang aja Bapak Ibu, masih ada tebak gambar satu lagi. Saya akan berikan satu tebak gambar lagi. Silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab. Silakan. Yang sudah punya jawaban boleh tekan tombol raise hand. Silakan, ada gambar kelapa tuh. Ya, pohon kelapa. Bu Noni, silakan Bu Noni. Wah, luar biasa. Silakan Bu Noni jawabannya. Dan alasannya kenapa menjawab itu? Pulau Batam. Ya Bu, apa Bu? Pulau Batam. Ya, boleh dijelaskan Bu? Kenapa Di Pulau atas Batam? ada gambar pulau, di bawah bata,
Diakhiri M, Laut Pulau Batam. Wih, luar biasa. Jawabannya betul. Kita berikan aplaus Bapak Ibu buat Bu Noni. Wah, keren. Saya berikan ini juga deh, lope-lope nih. Keren banget ya. Wah, ini sebetulnya analisanya yang tajam ataukah memang sudah tahu jawabannya? Keren ya. Saya hitung-hitung nggak nyampe 1 menit loh Bapak Ibu. Sepersekian detik jawabannya betul ya. Tadi Bu Handrayani dan Bu Noni. Keren, keren. Terima kasih Bu Handrayani dan Bu Noni. Ini berarti kelas ini nanti dikasih tebakannya yang harus agak sulit ya, biar nggak gampang dijawab. Temut Pak itunya. Pak, suaranya tak terdengar. Suaranya temut. Oh, ya. Baik, mohon maaf. Baik Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ya. Dan ini adalah skenario pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, di mana nanti aktivitasnya fasilitator membuka tadi sudah dengan menuliskan tujuan pembelajaran. Nah, nanti fasilitator juga akan meminta calon guru penggerak untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ya. Terus juga ada refleksi kritis CGP. Setiap CGP nanti memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofis pendidikan KHD. Lalu selanjutnya ada dialog, diskusi, dan tanya jawab. Nanti setelah Bapak dan Ibu memberikan perspektif reflektif kritisnya, nanti Bapak dan Ibu akan diajak untuk saling berdialog atau juga untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Dan selanjutnya adalah fasilitator memandu dialog, ini 20 menit ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman dan refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur Padlet. Dan yang terakhir adalah bagian penutup ya, yaitu fasilitator untuk kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep, forum diskusi, reflektif kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kurang lebih sekitar 5 menit. Dan ini adalah kesempatan belajar kita hari ini, Bapak dan Ibu. Boleh untuk kesempatan belajarnya bisa dibacakan saya. Boleh Bu siapa ya? Tadi laki-laki sudah, Pak Khairul. Boleh deh Bu Yulisna, berkenan Bu untuk membacakan kesepakatan belajar kita hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kesepakatan belajar kita pada hari ini, yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian yang kelima, menyimak dan berpartisipasi penuh. Yang terakhir adalah mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Yulisna yang sudah membacakan kesepakatan belajar. Bapak dan Ibu, untuk kesepakatan belajar kita sore ini, apakah ada yang perlu ditambahkan atau dirasa sudah cukup? Cukup ya Bapak dan Ibu, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita sekarang mulai ke refleksi kritis calon guru penggerak. Di refleksi kritis ini Bapak dan Ibu ada pertanyaan pemantik, kurang lebih ada 5 ya. Ada 5. Saya minta nanti Bapak dan Ibu menjawab kelima-limanya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak dan Ibu, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya?
saya yakin Bapak dan Ibu kan sudah meliterasi ya modul 1.1 atau berselancar ke LMS-nya, mulai dari diri gitu ya, dan juga dieksplorasi konsep. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Silakan, bisa langsung diutarakan Bapak dan Ibu. Oke, Bu Handrayani, silakan Bu Handrayani. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak menjawab nomor 1. Saya mencoba menjawab apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya. Di sini makna menuntun dalam proses pendidikan bagi saya itu kita sebagai guru harus mampu membimbing anak didik kita, mencoba menemukan kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga anak itu mampu melakukan potensinya dengan baik, mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Itu aja Pak. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu buat Bu Handrayani. Oke, keren Bu Handrayani. Terima kasih Bu Handrayani. Jadi Bu Handrayani bahwa menuntun itu adalah membimbing anak ya, dan menemukan potensi atau kemampuannya ya Bu. Wah, luar biasa, keren. Selanjutnya Bu Arfa, silakan Bu Arfa. Menurut saya makna menuntun dalam proses pendidikan bagi anak adalah guru memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Sebagai pemberi teladan harus senantiasa sadar terhadap pikiran, perkataan, dan tindakannya. Bapak harus selalu memberikan teladan yang baik untuk peserta didik kita, karena kita kan menuntun anak. Sudah Bu? Ya, Bu Arfa suaranya kurang keras ya, kurang kencang, tapi saya tadi menangkap ya, kalau saya tidak salah, menurut Bu Arfa, guru itu memberikan teladan ya, baik perkataan maupun perbuatan. Begitu ya Bu Arfa ya? Iya Pak. Oke, jadi kata kunci adalah memberikan teladan ya. Iya, memberikan teladan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arfa. Oke, tahan dulu untuk Pak Ari. Kita pertanyaan ke nomor 2 nih. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Oke, boleh silakan Pak Ari untuk nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah? Terima kasih Pak. Menurut saya kata menuntun bisa dimaknai dalam konteks sosial dan budaya, khususnya di daerah kami, di mana budaya kami orang Melayu ini adalah mengedepankan sikap sopan santun baik kepada sesama yang besar ataupun kepada yang lebih ditinggikan. Jadi maknanya menuntun ini bagi peserta didik kami, mereka sudah tahu meletakkan dirinya pada posisi kapan harus melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, baik kepada sesama ataupun kepada yang lebih dituakan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari ya. Jadi Pak Ari menyampaikan bahwa memaknainya itu dalam konteks sopan santun ya Pak ya. Ya. Sosial budaya di daerah Pak Ari di Karimun ya. Oke, terima kasih Pak Ari, keren banget ya. Kita berikan aplaus buat Pak Ari. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan. Ada Bu Wiwik, silakan Bu Wiwik. Gimana Bu Wiwik? Terima kasih Pak. Berarti masih pertanyaan yang kedua ya Pak? Masih yang kedua Bu. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Di sini saya melihat kata menuntun itu dari konteks sosial budaya berarti erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat. Nah, di sini sebagai seorang guru,
saya bisa mendampingi dan membawa anak-anak untuk memahami hal-hal baik yang ada di lingkungan masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Pak Srizal tadi, bagaimana cara kita bersikap, sopan santun terhadap orang yang lebih tua, dan nilai-nilai moral dan etika yang ada di masyarakat. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa, keren ya. Jadi melengkapi juga ya dengan jawabannya dari Pak Ari ya. Siap, terima kasih Bu Wiwi, luar biasa. Saya berikan ya ini terompet buat Bu Wiwi, keren Bu Wiwi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada Ibu Yulisna. Tapi Bu Yulisna kita ke nomor 3 ya, nomor 2 sudah. Silakan Bu Yulisna untuk pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Silakan Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan itu? Kalau menurut saya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial di daerah saya, sebagai contoh, gitu ya Pak. Mungkin anak-anak ini atau peserta didik bisa kita ikutkan lomba seperti FL2SN gitu ya Pak, dalam mengikuti tari tradisional seperti itu Pak. Melestarikan gitu Pak. Oke, dalam rangka mewujudkan dengan melestarikan ya, ya melalui mengikuti lomba FLS2N. Apa tuh Bu ya. FLS2N itu? Seni Pak, lomba seni. Di sini kan ada tuh seperti lomba seni tari tradisional atau musik tradisional seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti dengan mengikuti lomba seni di tari ya. Ya, tari tradisional. Kalau boleh tahu di Karimun itu tari apa Bu di daerah Ibu? Biasanya kalau lomba tari itu Pak diserahkan ke daerahnya masing-masing. Biasanya anak-anak itu menggunakan alat-alat tradisional seperti kompang atau gambus seperti itu Pak. Ya. Kalau tarinya tari apa yang terkenal di daerah Ibu namanya? Kalau di saya kan Jawa Barat itu ada tari jaipong gitu ya. Kalau di daerah Ibu apa tuh? Di Karimun atau di Kepri itu apa? Zapin, tari zapin. Capin apa japin? Zapin. Oh, japin. Ya. Oke, luar biasa, keren. Saya berikan Ibu ini. Luar biasa, terima kasih Ibu sudah memperkenalkan tari japinnya ya. Iya Pak, sama-sama. Nah, selanjutnya ada Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Baik, terima kasih Pak. Yang dapat kita lakukan menurut pendapat saya dalam mewujudkan pendidikan yang relevan dalam konteks sosial budaya, salah satunya itu menjaga, kita memelihara dan melestarikan hingga mengembangkan sosial budaya yang ada di daerah masing-masing sebagai aset ciri khas dari daerah itu sendiri. Demikian. Oke, Pak Khairul juga melengkapi ya, melestarikan, karena dengan melestarikan ciri khas identitas budayanya tetap ada ya Pak ya, yang sampai hilang. Terima kasih Pak Khairul. Oke, Pak Khairul saya kasih apa ya? Nah, nih jempol Pak Khairul. Oke, terima kasih Pak Khairul. Tahan untuk Pak Hatta, kita ini kan slide berikutnya Pak Hatta. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 Pak Hatta. Oke, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Baik Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Hatta. Menjawab Pak. Pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara ya Pak, anak sudah mempunyai sikap dan pribadi dari lahir, dan juga anak juga berkembang sesuai dengan keadaan alam dan juga lingkungan. Menurut saya, anak juga perlu dibimbing, juga dituntun sampai anak
mengerti, dan seandainya anak belum tahu, kita bimbing perlahan sesuai dengan kemampuan anak didik tersebut, Pak. Begitu, Pak, jawaban saya, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Hatta ya. Betul sekali ya Pak Hatta ya, bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, kodrat alam yang berbeda-beda ya. Dan tadi kodrat zaman juga perlu kita pertimbangkan karena mungkin zaman Pak Hatta itu waktu SMP dengan anak SMP sekarang itu berbeda zamannya ya. Beda, Pak. Anak sekarang tahu handphone, Pak. Kami dulu jangankan handphone, Pak. Betul. Nah itu yang maksudnya ya, karena memang zamannya juga berbeda, maka perlu kita pertimbangkan ya. Oke, untuk selanjutnya ada Bu Noni, silakan Bu Noni. Terima kasih, Pak. Ya, masih pertanyaannya nomor 4, Pak. Mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Seperti apa kata Pak Hatta tadi, karena kita ketahui anak-anak dalam satu kelas itu pasti berbeda semua. Bahkan anak kembar pun pasti memiliki sifat yang berbeda. Setiap orang memiliki sifat dari lahir gitu loh, Pak, dari sifat bawaan gitu, sifat bawaan dari lahir, yang tugas kita sebagai pendidik bagaimana kita mendidik anak itu, mendidik siswa supaya perilaku yang baiknya itu bisa menonjol gitu, dan perilaku yang tidak baiknya bisa untuk kalau hilang sama sekali tidak mungkin kalau saya baca dari modul itu, tapi bisa kita setidaknya kita sembunyikan lah bagaimana itu sifat jeleknya itu dengan bagaimana kalau anak-anak itu maksudnya mengetahui perilaku-perilaku yang baik gitu. Kalau tidak kita bimbing anak-anak itu pasti kalau sifatnya jelek ya akan begitu terus gitu sampai dewasa, itu kan bahaya sekali. Untuk kodrat zaman seperti yang Pak Nanang tadi bilang juga, anak sekarang dengan anak zaman dulu itu sangat berbeda gitu. Bagaimana anak sekarang ujian sekarang sudah ANBK, dari SD itu sudah ada ANBK. Jadi zaman dulu kan tidak ada, Pak, kelas 6 baru ada ujian nasional pun tulis, sekarang dari kelas 5 sudah ada ANBK. Jadi itulah kenapa kita harus mempertimbangkan kedua kodrat itu untuk membimbing anak-anak gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Wah, ini Bu Noni juga sangat melengkapi ya jawaban-jawaban sebelumnya. Saya berikan aplaus dulu buat Bu Noni. Keren, betul Bu Noni ya, bahwa setiap anak itu memiliki sifat beda ya, dan memang sudah dibawa sejak lahir. Jangankan kita yang kembar saja, betul ya, itu akan berbeda ya sifatnya. Maka, nah itu perlu kita pertimbangkan. Termasuk juga di kodrat zaman ya. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, saya lihat sudah sangat memahami semua ya. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak dan Ibu, untuk nomor 5, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab bisa menekan tombol raise hand. Atau ada nggak yang belum bersuara nih ya? Saya belum bersuara. Oh, Pak Azri, ya silakan Pak Azri. Waduh, silakan Pak Azri. Nanti kalau jawaban saya salah, mohon bimbingan, Pak ya. Soalnya kalau orang olahraga itu kan praktik aja yang kita. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang berhamba pada anak? Ya, mungkin kalau menurut saya kembali lagi kita menuntun anak itu, Pak. Anak itu sebagai anak itu sebagai apa ya? Kita anak tuh kalau susah kita menuntun anak lah, kalau saya bilang seperti itu, kita menuntun anak supaya lebih baik gitu, seperti itu. Dan pembelajaran itu kita pusatkan ke anak, bukan maunya kita, tapi apa yang kembali lagi ke kodrat yang misal di olahraga anaknya yang suka sepak bola, jangan kita paksakan suruh senam lantai. Anak yang tak berani senam lantai, kalau dulu kan saya paksa, usahakan bisa. Kalau sekarang kan
setelah membaca modul Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwasanya tak boleh pemaksaan itu nanti efeknya bahaya itu. Karena kalau anak yang tak suka senam lantai ya Pak Akhtar ya, biasa kita paksakan Pak Akhtar ya. Kamu lakukan aja, berani. Tergilir Sebenarnya banget itu salah. Iya, itu salah sebenarnya. Setelah membaca modul Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak itu punya kodrat sendiri. Dia kalau dia suka olahraga ini, kita tinggal mengarahkan saja seperti itu. Mungkin itu aja saja Pak. Mohon maaf kalau jawabannya agak kurang bagus. Terima kasih. Wah, keren banget Pak Azri ya. Betul Pak Azri. Jadi tadi Pak Azri menuntun dan berpusat kepada murid. Memang setiap murid itu pasti berbeda-beda ya kemampuannya. Kita tidak bisa memaksakan. Namun bukan berarti ketika anak tidak bisa itu juga tidak serta-merta tidak diajarkan begitu ya. Tetap kita harus memberikan materi dan sebagainya, namun jangan dipaksakan ya. Tapi bukan berarti ya sudah tidak usah gitu, bukan berarti begitu juga ya. Kita sepakati itu ya Pak Azri ya, supaya nanti kita tidak salah persepsi gitu ya. Betul Pak Azri. Terima kasih Pak Azri. Jadi berpusat kepada murid. Ada lagi Bapak Ibu yang punya perspektif lain? Bu, siapa nih yang belum bersuara? Sudah semua ya bersuara ya? Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu yang keren sekali Bapak Ibu jawabannya di pertanyaan pemantik 5 pertanyaan ini. Saya melihat Bapak dan Ibu sudah sangat memahami sekali ya terkait dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita coba Bapak dan Ibu ajak untuk di sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi ya, tanya jawab. Di dialog diskusi dan tanya jawab ini, Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu menyampaikan kembali ya perspektifnya dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Oke, Bapak dan Ibu, saya ingin sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi kan di pertanyaan pemantik ya. Nah, sekarang di sesi tanya jawab ini, saya ingin Bapak dan Ibu menyampaikan kembali perspektifnya dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu CGP lain, silakan boleh bertanya atau mengkonfirmasi perspektif CGP lain. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita mencoba untuk open minded ya, pemikiran terbuka, kita menghargai segala perbedaan. Kita boleh memiliki dari sudut pandang manapun ya. Nah, oleh sebab itu silakan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin memulai duluan ya, dan saya yakin di Bapak dan Ibu ini tentunya akan mempunyai sudut pandang tersendiri ya, dalam hal memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nah, ini ada Pak Ari nih. Pak Ari sudah mulai siap nih untuk menyampaikan memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa guru itu seumpama petani dan murid adalah benih-benih yang akan ditanam. Nah, jadi saya berpendapat sebagai seorang petani tentulah kita harus mumpuni untuk melakukan atau bercocok tanam, karena bisa jadi kalau seandainya kita sebagai pendidik atau guru ini kekurangan ilmu, maka untuk menanam bayam barangkali kita akan tanam di tanah gunungan ya, yang sangat gersang misalnya. Nah, jadi ini satu masalah. Jadi menurut saya mungkin dengan mengikuti kelas di Guru Penggerak ini, mudah-mudahan ilmu kita bertambah sehingga dalam bercocok tanam atau dalam melakukan atau mendidik siswa itu nanti tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Mungkin itu sebagai bagian utama yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari ya. Jadi kata Pak Ari itu mengibaratkan bahwa guru itu sebagai petani, Bapak dan Ibu ya. Bahwa kalau sebagai petani itu maka ya keilmuan petani itu juga dalam hal menanam tanaman itu harus mumpuni begitu ya, harus tahu, jangan sampai nanti salah menanam
harusnya tanaman ini di tanah yang gembur misalkan ya atau apa, ini malah ditanam di tanah yang kering, itu malah tumbuh sih tapi nanti tidak maksimal gitu ya tumbuhnya Pak Ari. Ya, betul, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah menurut Bapak dan Ibu boleh Bapak dan Ibu mengkonfirmasi atau bertanya atau punya pandangan lain dalam memaknai dan menghayati KHD? Silakan Pak Hairul. Pandangan saya hampir sama Pak dengan yang disampaikan Pak Ari tadi. Menurut pandangan saya dalam pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir pada memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana di sini kita sebagai guru harus tahu dan harus bisa menyadari bahwa anak itu lahir memiliki kodrat bawaan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, dan mereka tumbuh di zaman yang dinamis. Artinya anak lahir dengan kodrat yang dia miliki masing-masing, dan tugas kita sebagai guru mendidik mereka dengan perkembangan zaman yang sekarang, tanpa menghilangkan atau membuang perkembangan karakter dan etika. Terima kasih Pak. Pak Hairul melengkapi jawaban dari Pak, bukan jawaban ya, perspektif yang mau memaknai menghayati pemikiran KHD. Jadi memang setiap anak itu sudah ada dari lahir ya, mempunyai kodrat alam tersendiri ya. Siap, terima kasih nih Pak Hairul. Apa yang menjadi makna dan menghayatinya ya pemikiran KHD, luar biasa keren ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman ya yang saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Hairul ya. Jadi ada petani tadi ya, terus ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, silakan Pak Hatta. Baik Pak, kalau menurut saya dari semboyan Ki Hajar Dewantara Pak, King Arso Suntulodo di depan memberikan contoh, King Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani itu kita mendorong, maksudnya kita sebagai guru itu memberikan teladan yang baik dan juga memberi semangat dan memberikan dorongan apabila anak didik kita ada kesulitan dan juga tidak tahu atau ada masalah dalam materi atau di keluarga, kita sebagai guru bisa membantunya sesuai dengan keadaan Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Apabila kekurangan mohon minta maaf dan tunjuk aja. Baik, terima kasih Pak Hatta, luar biasa keren ya. Jadi Ing Arso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso dan Tuturi Handayani ya Pak Hatta memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Betul Pak ya, di depan pemimpin itu sebagai contoh ya, sebagai teladan ya, memberikan hal yang baik, di tengah juga memberikan semangat ya, harus bisa menjadi apa ya, kalau ini motivator ya, harus bisa menyemangati ya, dan di belakang memberikan dorongan supaya nanti dalam hal ini ya murid-murid kita itu mau ya atau keluar potensinya. Terima kasih Pak Hatta. Ya, terima kasih kembali Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum. Silakan Bu Noni, silakan Bu Noni. Silakan Bu. Saya mau menanggapi dan sebetulnya ini pertanyaan juga untuk diri saya sendiri. Saya belum tahu jawabannya gitu. Boleh, silakan. Seperti dapat tadi kata bapak-bapak itu, Pak Ari, Pak Khairul dan Pak Hatta menjelaskan bahwa seorang guru harus seperti petani ya, kata Pak Ari tadi ya. Seorang guru seperti petani yang harus tahu bagaimana cara menanam gitu. Sedangkan anak-anak itu benih-benihnya gitu. Yang jadi pelik saya ini Pak,
untuk diri saya sendiri sebetulnya, karena pasti dalam satu kelas itu kan anak-anaknya berbeda-beda, otomatis benih yang ada di dalam kelas itu pasti berbeda-beda. Ada jagung, padi katakanlah, dan cara menanam benih-benih itu pasti juga berbeda gitu. Saya masih kurang bisa memahami gitu loh Pak, bagaimana caranya saya sebagai petani ini bisa tahu gitu, kayak mana ya, cara menghadapi semua benih-benih itu. Karena kadang ada kesulitan juga gitu loh Pak, saya dalam kelas itu selama ini dengan anak-anak yang sangat berbeda, dengan kodrat yang mereka miliki itu berbeda-beda seperti itu. Jujur saya ikut guru penggerak ini salah satunya karena itu, saya ingin tahu gitu bagaimana cara saya bisa bermanfaat atau bisa mengajar anak-anak itu sesuai dengan kodrat mereka masing-masing gitu. Kalau saya buka PMM ada pembelajaran berdiferensiasi, tak salah pernah saya buka PMM itu saya jujur Pak masih kesulitan untuk menerapkannya di dalam kelas gitu. Bagaimana kelas itu isinya hampir 30 anak, macam mana saya menghadapi masing-masing kepala yang berbeda itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Noni. Ini berarti curahan hati ya Bu Noni. Yang selama ini mungkin harus ke siapa, saya harus bertanya ya. Nah ini kebetulan sekarang alhamdulillah berada di ruang ya, di circle yang insya Allah Bu Noni kita akan mendapatkan jawabannya dari teman-teman hebat ini ya. Baik Bapak dan Ibu, silakan ada yang mau menanggapi curhatan dari Ibu Noni, kira-kira bagaimana ya cara mungkin solusi ya ininya ya, solusi atau bagaimana cara menghadapi begitu ya. Ketika memang di kelas itu siswa itu berbeda-beda ya. Tadi unik ya dengan kodrat alamnya ya, dengan pembawaannya. Nah, itu ada anaknya ya Bu ya di samping Bu Noni. Apa muridnya? Oke. Silakan ada yang mau menanggapi. Wah, ini banyak nih Bu Noni yang mau menanggapi nih, keren-keren nih. Yang pertama Pak Hatta ditahan dulu ya. Saya ingin ke Bu Wiwik. Boleh. Bu Wiwik nih yang belum bersuara di sesi ini. Silakan Bu Wiwik. Gimana Bu Wiwik? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya sependapat juga sih sama teman-teman semua tentang masalah yang melalui pemikiran KHD ini. Yang menarik bagi saya itu dari Ibu Noni, karena pada dasarnya semua guru pasti akan merasakan hal yang sama dalam menghadapi anak-anak di kelas ya. Itu bohong kalau kita sebagai guru mampu menghadapi anak-anak semuanya, itu bagi saya itu mustahil. Tapi di sini setelah saya membaca modul 1 ini, di situ saya mendapatkan sebuah pencerahan bahwa guru itu berhamba kepada anak. Nah, di sini berhamba ini berarti mengakui keberagaman kemampuan dan minat anak, serta memberikan dukungan sesuai kodratnya, karena setiap anak memiliki kodrat yang dibawa sejak lahir dan berbeda-beda. Bagi saya, sebagai guru, kita tidak harus bisa seperti apa yang anak bisa. Namun kita sebagai guru, setidaknya bisa memfasilitasi anak tersebut menemukan minat dan bakat mereka. Dan mungkin ini belum saya praktekkan karena sebelumnya saya belum tahu juga sih harus ada kalimat seperti ini. Jadi insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana sebagai seorang guru saya harus bisa memberikan ruang kepada anak untuk lebih mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa Bu Wiwik. Saya berikan lope-lope deh. Keren ya. Oke, jadi paling tidak kata Bu Wiwik kita bisa kenali ya potensi-potensi itu untuk memfasilitasi. Ya. Dan tidak itu dulu Bu Noni. Ya. Nah, tapi Bu Noni tenang. Mungkin ada dari sudut pandang yang lain nih yang akan memberikan solusi buat Bu Noni. Nah, ini ada Bu Yulis nih yang ingin menyampaikan. Silakan Bu Yulis. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin ini sebagai diskusi atau pengalaman pribadi ya Pak. Mungkin bisa dijadikan referensi gitu Pak. Kalau secara pribadi pengalaman gitu ya Pak, di sekolah itu
memang seperti kita ketahui di sekolah atau di kelas itu kan anak-anak memang mempunyai karakternya masing-masing Pak, karena kodratnya gitu kan Pak. Jadi kalau menurut saya gitu ya Pak, kita melakukan pendekatan kepada anak gitu Pak. Kalau memangnya sudah kita lakukan pendekatan terhadap anak, nanti bisa kita lihat dari keluarganya, sosialnya gitu, seperti itu Pak. Mungkin lingkungannya, kenapa anak ini seperti itu gitu Pak. Intinya pendekatan gitu loh Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Pak Nanang. Baik, terima kasih Bu Yulis. Saya berikan ini dulu nih. Nah, Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yulis. Jadi Bu Yulis, Ya, Pak. kita harus ada personal approach gitu ya, pendekatan secara personal, ya. Iya. Sehingga kita bisa mengetahui ya apa yang terkait dengan tadi yang Bu Noni. Kira-kira supaya tepat ya nanti treatmentnya itu ya, treatmentnya. Ya. Oke, terima kasih Bu Yulis ya. Oke Pak, sama-sama. Wah, keren nih. Keren. Bagaimana Bu Noni? Apakah sudah mulai tercerahkan atau perlu beberapa orang lagi Bu Noni untuk kita mendengarkan? Barangkali yang belum bersuara ini, silakan. Silakan Bu Noni. Oh, ada Pak Khairul nih. Wah, luar biasa Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Baik Pak, terima kasih. Bu, saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman yang saya dapatkan. Mungkin dari cerita ini dapat Ibu ambil mana yang baik-baik. Jadi gini Bapak Ibu, ada anak saya perempuan, dia anak yang setiap hari datang terlambat, dan di dalam kelas dia dikucilkan, baunya Bapak Ibu, bau badannya itu bau kotoran manusia. Setiap hari saya tanya, kenapa kamu terlambat kamu? Dalam kelas itu Bapak Ibu, saya bercerita agak sedikit. Setiap hari dia terlambat, dia ke sekolah tak mandi, dia bau badannya itu bau kotoran Bapak Ibu. Setelah saya tanyakan, ini jadi permasalahan kami dalam satu sekolah, terutama bagi guru-guru yang ngajar di kelas itu. Jadi setelah itu saya sampaikan ke wali kelas, Bu, anak ibu yang seperti ini tahu Pak, setiap hari terlambat. Ayo kita ke rumahnya. Aturan itu kami laporkan ke guru BK, tapi setelah saya laporkan, saya yang sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa di situ, tapi karena saya nih guru IPS, pandangan saya di situ Bapak Ibu. Kami pergi bertiga, saya, wali kelas, dan guru BK. Ketika kami sampai di rumahnya, ya Allah, Bapak Ibu, rumahnya itu rumah yang berdindingkan papan, lantai rumahnya itu lantai tanah, dia hanya ada satu semen sepetak untuk tempat tidur, dan ketika saya datang ke sana, adiknya cacat, mamaknya itu sudah meninggal, mamak tirinya kabur, bapaknya kerja sebagai security. Awal Bapak Ibu saya emosi, saya sampaikan saya emosi, setiap hari terlambat. Ketika dia datang, suasana belajar sudah enak, mulai berbau lagi yang, maaf Bapak Ibu, bau yang tadi seperti saya bilang. Sampai dalam kelas itu dia, sanalah, jangan duduk sini, duduk belakang sana, kamu bau. Jadi saya bilang, pasti ada sebabnya kenapa anak sebesar itu bisa berkelakuan seperti itu. Setelah saya dapatkan, dan itu yang terjadi Bapak Ibu, anak itu tidak makan, makan hanya 1 hari sekali, dan inilah jadi perhatian kami di sekolah yang hampir selama ini kami teledor Bapak Ibu. Dan kebetulan anak tersebut masih kelas 7, dan alhamdulillah kalau dari segi belajar dia tidak ada masalah. Benar yang dikatakan Ibu tadi, pendekatan. Pendekatan paling penting Bapak Ibu. Saya hampir hancur gara-gara itu, dan bayangkan Bapak Ibu,
saya sebagai guru bisa makan enak di sekolah, anak-anak temannya bisa makan enak, dia di sekolah tidak makan karena tak ada uang jajan. Jadi itulah yang dikatakan Ibu tadi, itu pendekatan, dan itu yang dimaksud dengan menghamba. Guru ini menghamba kepada anak, itu yang saya dapatkan cerita Bapak Ibu. Dan paling penting itu pendekatan. Akhir dari cerita kita tuh seperti itu. Kalau kita berperan sebagai guru, dan insya Allah kalau ini kita laksanakan, mungkin kita tak akan jadi Bapak Ibu agen perubahan terbesar dalam dunia pendidikan. Tapi saya yakin dan percaya kita agen terkecil dalam satuan pendidikan yang kita punya. Itu yang saya tangkap dari permasalahan yang pernah kami dapatkan di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, luar biasa Pak Khairul ya. Terima kasih Pak Khairul yang sudah berbagi ya. Jadi saya tangkap ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah tadi yang disampaikan Bu Yogisna adalah pendekatan, dan yang kedua adalah berpusat kepada murid kita ya, siswa. Oke. Jadi kok sesinya jadi bawang bombay begini ya? Pak Khairul sih jadinya. Jadi Pak Khairul nih. Jadi terharu dan terdiam jadinya. Baik, ternyata betul ya. Ternyata di lingkungan kita kadangkala ketika kita belum tahu, pandangan kita sudah negatif aja ya Pak Khairul ya. Namun ketika kita dengan melakukan pendekatan dan kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Masya Allah ternyata ada di lingkungan kita, bahkan murid kita sendiri ya, yang secara kehidupan barangkali tidak layak ya. Dan mudah-mudahan kita nanti setelah Pak Ibu mengikuti CGP ini, nah ini label kepada siswa itu Bapak Ibu harus dihilangkan Bapak Ibu. Kita melabel murid bahwa murid ini seperti ini, jangan. Oh, setiap murid itu memiliki keunikan yang atau potensi yang berbeda-beda ya. Bahkan tadi yang disampaikan Pak Khairul. Terima kasih Pak Khairul. Aduh, sepertinya rada-rada gimana begitu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan memaknai dan menghayati. Saya belum ada nih yang belum menyampaikan ya. Mungkin ke Bu Fitri. Bu Fitri silakan Bu Fitri. Seperti apa Bu Fitri memaknai dan menghayati pemikiran KHD? Silakan Bu Fitri. Baik Pak. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ibu Yogisna maupun dari Pak Khairul Amin. Kita perlu pendekatan yang secara intensif dengan anak didik kita. Apalagi contoh saya sebagai guru SD Pak, untuk membangkitkan potensi anak itu sebenarnya sangat sulit sekali kalau kami bagi guru SD. Kadang ada anak yang punya potensi tetapi mereka tidak percaya diri. Nah, ada sebenarnya dia bisa tetapi dia tidak mau tampil. Dia punya bakat, punya minat, tetapi selama ini hanya terpendam saja. Jadi kalau kita melakukan pendekatan ya, sebenarnya anak ini bisa tapi kok dia tidak mau tampil. Malahan sering mendapat cerita dari teman-temannya, dia bisa loh Bu, dia bisa contoh pada kesenian, justru nyanyi, depan dia tak mau nih kan, tapi dia suka nyanyi loh Bu, di kelas suaranya bagus, tapi saat tampil dia tak mau, malu Bu, dia kurang pede, tidak percaya diri, padahal suaranya bagus seperti itu. Nah di sini mungkin saya setuju perlunya pendekatan yang intensif dengan anak didik kita. Kita tidak melabel kita nih guru, mereka tuh bahwa kita anak-anak kita harus bekerja sama, harus kita tahu bagaimana cara menggali bakat dan minat anak kita. Sebagai guru bukan hanya sebagai mendidik saja, tetapi kita harus membimbing mereka, mengajak mereka agar potensi yang mereka miliki itu kita bisa lihat, bisa tampak. Apalagi saya ini guru SD, sangat sulit sekali Pak selama ini membuat anak bisa percaya diri itu sebenarnya sangat sulit. Karena memerlukan waktu. Mungkin di awal, misalnya di awal semester mereka masih tidak pede, tidak mau. Sebenarnya dia bisa ini, dia bisa itu sebenarnya. Tapi karena mereka tidak percaya diri, karena kurangnya pendekatan dari kita, nah mereka
tidak mau, tetapi setelah kita sering sharing dengan mereka, memberi motivasi, nah selama ini potensi mereka yang terpendam itu dengan karakter-karakter yang berbeda, insya Allah itu akan muncul Pak. Nah, dengan sendirinya mereka akan termotivasi, oh sebenarnya aku bisa loh, yang penting kita memberi kepercayaan kepada mereka. Nah untuk meyakinkan mereka, itulah yang agak perlu proses ya Pak ya, tak seperti langsung misalnya jadi begitu, perlu proses semuanya. Nah anak ini oh dia punya karakter seperti ini, kita perlu proses bagaimana cara kita menangani anak yang karakter seperti ini, karakter yang seperti ini. Nah dalam kelas itu kan kita berbagai-bagai karakter yang kita temui anak-anak kita, bagaimana bermacam-macam sifatnya. Ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang bisa tapi tak mau tampil, ada yang bermacam-macam karakter lah. Mungkin Bapak Ibu semua sudah kenal seorang ya sudah tahu. Cuma kalau saya kan guru SD, mungkin agak sedikit mereka tuh lebih banyak malunya, lebih banyak kurang percaya diri. Jadi kalau misalnya di awal-awal semester itu, kalau saya di kelas saya lah kan, itu saya belajar dulu nih mendekati mereka, latar belakang mereka kayak mana, hobi mereka. Kadang malahan saya membuat seperti macam jurnal gitu. Nah mereka punya hobi mereka tuh apa, saya tuliskan gitu. Minat mereka apa, agar saya tahu oh rupanya anak saya yang ini dia suka ini loh, yang ini suka ini. Jadi saya sedikit mendapat masukan, oh dia suka ini. Jadi saya tinggal mengarahkan seperti itu. Kalau saya di kelas, karena saya guru SD kan, seperti itu Pak. Ini saja masukan saya Pak. Terusnya pengalaman yang saya lalui selama ini. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri sudah berbagi. Saya ini best practice-nya Bu Fitri ya. Jadi kita harus bersabar karena semua butuh proses ya Bu Fitri. Tidak seperti Jin dan Jun ya, asal centring langsung berubah ya. Gitu. Jadi semuanya butuh proses. Terima kasih Bu Fitri. Bu Noni, silakan Bu Noni. Bu Noni sudah ya? Bu Arab sudah. Oke, sudah semua ya. Siap ya. Nah sekarang kita coba ke refleksi. Namun sebelum refleksi Bapak dan Ibu, memang betul ketika kita berbicara terkait dengan reflektif kritis pemikiran Hajar Dewantara itu memang banyak ya, bukan hanya tadi semuanya sudah disebutkan semua oleh Bapak dan Ibu. Ada yang namanya Ingar Sosungtrodo tadi sama Pak Hatta ya, terus juga bagaimana berpusat kepada murid ya, terus Pak Ari juga menyampaikan tentang mengandalkan dengan petani ya. Namun Bapak dan Ibu, apa yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu juga itu semua ya. Kemarin Bapak dan Ibu saya yakin sudah sangat memahami ya. Sebelum memaknai itu kan Bapak dan Ibu diajak dulu untuk bagaimana Bapak dan Ibu bisa perbedaan dan persamaan potret pendidikan Indonesia ya, baik ketika di pendidikan zaman kolonial dan pendidikan masa kini. Itu kan pengantarnya ya Bapak Ibu ya, dimulai dari kita, mindset kita diajak ke situ dulu, bagaimana pendidikan ya di zaman kolonial, di zaman masa kini. Lalu dilanjutkan lagi Bapak dan Ibu bahwa dasar-dasar pendidikan rangka pemikiran KHD itu kan ada yang disebut dengan dasar-dasar pendidikan Bapak Ibu, yaitu pendidikan hanya tuntunan dalam hidup ya, dan dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Nah, di mana di kerangka pemikiran KHD juga Bapak dan Ibu, kita dihadapkan kepada metode Montessori itu ya, Montessori dan Froebel. Kemarin Bapak Ibu sudah baca itu yang Montessori dan Froebel ya, di mana di Montessori itu Bapak dan Ibu diajak inti dari Montessori itu memetikkan pelajaran dengan panca indera ya, tetapi permainan tidak dipentingkan di Montessori itu.
Nah, sementara di Probel itu terbalik ya. Jadi panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, tetapi dalam proses masih diperintah. Nah, justru di taman siswa lah ya, yaitu di KHD itulah pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisah ya. Itu itu sudah satu paket lah, tidak bisa dirubah ya, atau tidak bisa dipisah maksudnya ya. Nah, di pendidikan juga ada Bapak Ibu yang perlu menjadi kita tebalkan, itu adalah bahwa pendidikan itu sifatnya adalah menuntun ya. Di mana KHD juga tadi sudah disinggung oleh Pak Ari, KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Proses menuntun itu anak memang diberikan kebebasan Bapak Ibu, namun tentu sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan juga harus ada arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi memberikan kebebasan iya, tapi bukan berarti diberikan kebebasan tanpa ada arahan begitu ya Bapak Ibu, supaya nanti tetap berada di koridor-koridor. Sehingga apa? Kalau tidak salah tadi Bu Handriani ya menyampaikan, Bu Handriani itu siapa tuh? Bahwa menebalkan sisi yang baiknya ya atau potensinya, tapi menipiskan yang tidak baiknya. Nah itu ya, kalau menghilangkan tidak mungkin, karena memang orang sejak lahir sudah ada karakternya ya, sifat-sifat baik buruk itu semua orang pasti ada. Nah itu yang menuntun dengan mengibarkan kita sebagai pendidik. Dan juga di kodrat alam tadi sudah disampaikan oleh oleh Pak Hairul ya. Jadi pendidikan anak itu Bapak Ibu sejatinya adalah menuntun ya, bukan menuntut ya, menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jadi bila melihat dari kodrat zaman Bapak Ibu, pendidikan saat ini itu pada kemampuan anak itu harus memiliki keterampilan abad 21. Zamannya Pak Azri itu akan berbeda dengan zaman saya ya. Betul tidak Pak Azri ya? Saya masih 15 tahun Pak Azri. Jadi berbeda. Ya. Jadi begitu ya. Jadi berbeda kodrat zamannya. Atau misalkan di di kodrat alam itu, maka konteksnya itu kan lokal sosial budaya ya. Kodrat alam itu kalau di murid itu di Indonesia bagian barat atau di daerah Bapak Ibu deh ya, di Kepri itu tentu kan memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang berada di daerah saya gitu, di Jawa Barat ya. Itu akan berbeda. Tentu juga treatment tadi, pendekatan tadi juga harus berbeda supaya nanti potensinya muncul gitu. Kalau misalkan di daerah tertentu karakteristiknya seperti ini ya, maka kita harus menyesuaikan. Tapi kalau tidak menyesuaikan ya nanti kita tidak akan menemukan potensinya dan tidak akan bisa melejitkan begitu ya. Nah itu Bapak Ibu barangkali penguatan dari saya ya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, memaknai dan mengerti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan mengirimkan link Padlet di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu nanti mengisi link Padlet tersebut. Sebentar bisa. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi link Padlet ya, yang sudah saya share dua kali itu. Silakan Bapak Ibu untuk diakses link Padletnya. Di situ ada 3 pertanyaan.
Oke, silakan diakses terlebih dahulu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu ketika mengisi link patet di tulis juga ya nama Bapak dan Ibunya. Ya, silakan Bapak Ibu. Langsung diisi ya.
Baik, Bapak Ibu, saya minta untuk pertanyaan pertama boleh deh dari Ibu ini nih. Oke, silakan. Pak Ari, bisa silakan Pak Ari. Untuk pertanyaan nomor 1, apa kesadaran baru yang Anda dapat dari sesi kali ini? Baik Pak, terima kasih. Dengan berdiskusi di sesi ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang guru harus selalu belajar agar dapat menjadi penuntun yang baik dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Luar biasa, keren Pak Ari, terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua, silakan Ibu Handrayani. Silakan Bu Handrayani. Silakan Baik Bu. Pak, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi ini? Perasaan saya sangat senang sekali Pak, karena kalau membaca modul saja mungkin saya agak kurang paham, jadi kalau dengan penjelasan langsung dari Fasil, PP atau teman-teman, jadi dapat lebih mudah memahaminya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Handrayani. Oke, untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa satu hal konkret yang ingin saya lakukan atau terapkan setelah sesi forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran kali ini? Silakan ke siapa nih ya? Bu Noni deh, Bu Noni. Silakan Bu Noni. Oke, setelah mengikuti sesi ini, saya harapkan nanti saya bisa lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya bisa menerapkan di kelas nanti untuk mendidik, menuntun anak-anak saya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Noni. Oke, nah untuk kesimpulannya, boleh saya minta bantuan Ibu Wiwik. Silakan Bu Wiwik. Terima kasih Pak. Untuk kesimpulan sesi hari ini, baik, untuk kesimpulan sesi refleksi pada hari ini, bahwa sebagai seorang guru kita hendaknya bisa memahami semua peserta didik kita melalui pendekatan yang intensif maksud saya, dengan memahami kodrat anak, karena setiap anak memiliki kodrat yang dibawanya sejak lahir. Sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa memperbaiki lakunya, namun tumbuh kembang pendidikan anak tergantung dari lingkungannya masing-masing. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Noni. Wah, luar biasa kesimpulannya Bu Noni. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, sekali lagi Izin Pak, suaranya tak terdengar. Ngelek Kak Nanang. Ngelek Pak, ngelek. Ngelek. Ngelek sumpah Kak Nanang ngelek. Keluar. Masya Allah, mohon maaf Bapak Ibu sinyalnya. Ya Allah, mohon maaf sinyalnya.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu izin menyampaikan dan mengingatkan terkait dengan tugas-tugas di LMS. Kemarin saya mencoba mengoreksi tugas itu daftar kuis ya, masih malah belum semua tuh yang mulai dari diri. Bapak Ibu baru mengisi itu yang di daftar kuis yang eksplorasi konsep kalau tidak salah ya, yang beberapa yang sudah saya berikan nilai juga. Jadi mohon untuk dari diri juga diisi ya Bapak Ibu untuk tugasnya, daftar kuisnya. Dan sebelum kita akhiri juga jangan lupa besok kita masih ada kelas virtual ya. Namun sebelum kita tutup, mari kita dengarkan dulu nih dari Ibu PP kita nih. Yang pertama silakan Bu Putri. Sebelum kita tutup dan foto sesi kita bersama. Silakan Bu Putri. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu CGP hebat kolaborasinya di sore ini. Saya lihat semuanya sudah sangat mantap, sangat luar biasa dalam refleksi menghayati dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu update untuk LMS-nya. Saya doakan Bapak dan Ibu diberi kelancaran dalam menjalankan guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Tetap selalu semangat Bapak dan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Silakan Bu Putri, makasih Bu Putri. Selanjutnya silakan Bu Ros. Baik Pak. Kalimat yang power is the best lah untuk angkatan 11 CGP-nya. Semangat dan terus semangat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Hajar. Ya. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa waktu jualan yang memisahkan ya. Kita sudah ada sekitar 90 menit lebih ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita laksanakan itu menjadi ladang amal ibadah buat kita semua ya. Insya Allah Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Mari kita sama-sama menutup sesi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya kita sesi foto bersama. Saya boleh minta tolong siapa ya? Ibu siapa ya? Pak Khairul aja deh. Pak Khairul bisa bantu Pak Khairul untuk screenshot. Ya. Pak, saya tak pandai Pak. Bukan laptop saya. Oke, siapa? Sama gitu Khairul. Pak, boleh saya bantu Pak? Boleh Pak Hatta. Iya. Baik. Nah, boleh nanti Pak Hatta yang screenshot. Untuk pengarah gayanya hari ini saya minta Ibu Noni deh. Tadi Bu Noni kan sudah coba masalahnya. Ya, Bu Noni silakan sebagai pengarah gaya kita ikuti semua Bu Noni ya. Gayanya bagaimana? Silakan. Ya, silakan Bu Noni. Nanti kebagian semua, tenang aja Bapak Ibu. Tak pandai saya Pak. Pokoknya mau Ibu gimana kita ikuti Ibu. Ya gaya Bu. Ya, silakan Bu. Ayo Bu, ayo. Ikut ya Pak, Bu. Begini. Siap. Ya. Ini ya? maksudnya apa nih Bu? Ini apa Bu? Kanan ya, kanan ya. Kalau gini. Oh, lebih mana nih? Kayak gini. Oh gini, siap. Ini Satu ya, aja Pak di begini, pipi siap. Pak. Di pipi ya, Di pipi aja. Oke, satu aja. Langsung ya Pak. Oke. 1, 2. Oke Pak. Oke, satu kali lagi, Bu Noni. Satu lagi gayanya gimana? Satu lagi. Ya. Udah biar banyak cinta begini aja Pak. Oh, gitu. Oke. Bentar ya Pak. Sekali lagi ayo. 1, 2, 3. Udah. Udah. Maaf ya Pak, saya nggak bisa pegang itu. Oh sudah. Ya, Pak Hatta bisa lope-lope. Ya, terima kasih
Pak Hatta, dan terima kasih Bapak dan Ibu semua, Bu Ros, PP Hebat, PP Hebat, terima kasih sudah membersamai kita juga sampai akhir. Ibu mohon maaf ya apabila dalam memfasilitasi masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi besok ya. Untuk jamnya kita samakan saja ya di jam ini. Tapi nanti di roll call berikutnya kita coba bergantian dengan kelas yang lain karena saya mengampu 2 kelas ya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih ya, luar biasa kolaborasi hebatnya hari ini, dan semoga energi positif ini terus ya konsisten sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan buat Bu Arpa nih yang sedang hamil ya, Bu Mil, jangan khawatir, ini kita berada di, kita sudah seperti keluarga Bu Arpa. Ketika ada apa-apa Bu Arpa yang penting komunikasi ya, koordinasi, insya Allah nanti teman-teman semua akan membantu Bu Arpa ya. Bu Arpa punya teman-teman TKP yang hebat, punya PP yang hebat, dan insya Allah saya juga siap membantu setelah saya membantu Bu Arpa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon izin saya stop ini dulu, stop rekaman, dan kita bertemu kembali esok ya di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun nuhun Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nak. Terima kasih. Terima kasih.